Mazmur 97. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu, orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak, oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria.
janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 2 Tawarikh pasal 2. Persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus dengan pesan, "Perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, untuk menguduskannya bagi dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami. Sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidak dapat memuat dia? Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang, kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmisi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran, untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem, yang telah ditunjuk ayahku Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu, hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu. Sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon, kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat, sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu. Dan Huram, raja negeri Tirus, mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, "Karena Tuhan mengasihi umatnya, ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka." Lalu Huram melanjutkan, "Terpujilah Tuhan Allah orang Israel, yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus dan kain kirmisi, dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya, dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu, tuanku Daud. Baiklah sekarang tuanku kirim kepada hamba-hamba tuanku gandum dan jelai,
minyak dan anggur yang telah tuanku sebutkan itu. Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon, sebanyak engkau perlukan, dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo, dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem. Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel, sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka terdapatlah 153.600 orang, dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandur yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. 2 Tawarikh pasal 3. Salomo mendirikan bait suci. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua, pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta, menurut ukuran hasta yang lama, dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu, panjangnya 20 hasta, menurut lebar rumah itu, dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua. Kemudian dipasangnya pohon korma dan untaian rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas parwaim. Demikianlah ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya, dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas, dan pada dinding-dindingnya diukirkannya kerup. Kemudian ia membuat ruang maha kudus. Panjangnya 20 hasta, menurut lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua, seberat 600 talenta, berat paku-paku 50 shikal emas. Juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Ia membuat 2 kerup berupa pahatan di ruang maha kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap kerup-kerup itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerup yang satu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerup yang lain. Begitu pula sayap kerup yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerup yang pertama. Jadi sayap kedua kerup itu membentang sepanjang 20 hasta, sedang kedua kerup itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. Benda-benda logam bait suci. Di depan rumah itu dibuatnya 2 tiang, yang tingginya 35 hasta, dengan ganja di kepalanya, masing-masing setinggi 5 hasta. Lalu dibuatnya untaian rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu, dan dibuatnya 100 buah delima yang dipasangnya pada untaian rantai itu. Tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiang kanan dinamainya Yakin dan tiang kiri Boas. 2 Tawarikh pasal 4. Lalu ia membuat mezbah tembaga yang 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 10 hasta tingginya. Kemudian dibuatnyalah laut, tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi. Bundar keliling 5 hasta tingginya dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Di sebelah bawah tepinya ada gambar lembu-lembu yang mengelilinginya sama sekali. 10 dalam sehasta merangkum laut itu berkeliling. Lembu itu 2 jajar, dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya,
sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bagong yang berkembang. Laut itu dapat memuat 3.000 bat air. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan, dan ditaruhnya 5 pada sisi kanan dan 5 pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan. Di situ orang membasuh apa yang diperlukan untuk korban bakaran, sedang laut itu adalah untuk para imam sebagai tempat membasuh. Ia membuat 10 kandil emas sesuai dengan rancangannya dan menaruhnya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Selanjutnya ia membuat 10 meja dan menempatkannya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Ia membuat pula 100 bokor penyiraman dari emas. Ia membuat juga pelataran para imam, halaman besar, dan pintu-pintu halaman itu. Pintu-pintu itu dilapisinya dengan tembaga. Laut itu ditaruhnya pada sisi kanan arah tenggara, dan Huram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Huram menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Allah, yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja di kepala tiang itu, kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu, 400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk 1 jala-jala, guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. Juga telah dibuatnya kereta-kereta penopang dan bejana-bejana pembasuhan yang di atas kereta-kereta itu. Laut yang satu itu dan ke-12 lembu di bawahnya, kuali-kuali, penyodok-penyodok, garbu-garbu, dan segala perlengkapan lain yang dibuat Huram-Abi bagi Raja Salomo untuk rumah Tuhan adalah dari tembaga upaman. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan, di dalam tanah liat, antara Sukot dan Sereda. Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang amat besar, sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, yakni mezbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian. Lagi pula kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan di depan ruang belakang sesuai dengan peraturan. Kembang-kembangnya, pelita-pelitanya, dan sepit-sepitnya dari emas, semuanya dari emas murni. Pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni. Juga pintu masuk rumah itu, dan pintu-pintu yang di sebelah dalam ke tempat Maha Kudus, dan pintu-pintu ke ruang besar bait suci, semuanya dari emas. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah.